Api sekecil apapun kalau ditaruh di ruangan yang gelap, pasti akan mampu menjadi terang, akan bersinar, menerangi di sekitarnya. Itulah seorang pahlawan. Dia akan menjadikan hidupnya terang bagi orang lain. Karena ia berani keluar dari egonya, dan membagikan hidupnya untuk orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 10 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menghendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadas kokoh para Rasul Petrus tak pernah dikalahkan oleh kekuatan neraka. Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk paroki, gereja, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Leo Agung. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan hari ini juga kita bersama seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Mungkin kita bertanya, apa itu pahlawan? Ada seorang motivator mendefinisikan pahlawan adalah seorang yang mampu turn on your small light in the dark room, menyalakan api kecil di tengah ruangan yang gelap. Seorang yang mampu menyalakan api kecil dalam hidupnya
di tengah ruangan yang gelap. Apa maksudnya? Api sekecil apapun kalau ditaruh di ruangan yang gelap, pasti akan mampu menjadi terang, akan bersinar, menerangi di sekitarnya. Itulah seorang pahlawan. Dia akan menjadikan hidupnya terang bagi orang lain. Karena ia berani keluar dari egonya, dan membagikan hidupnya untuk orang lain. Dalam bacaan pertama, kita menemukan sosok pahlawan yang bernama Filemon. Mengapa ia disebut pahlawan? Karena kesediaannya mengampuni dan menerima Onesimus yang telah mengkhianatinya, membuat Onesimus merasa berharga dan berarti. Dan akhirnya, Onesimus yang sebelumnya seorang pencuri, kemudian bertobat dan menjadi seorang uskup. Keberanian Filemon mengalahkan egonya dan memutuskan untuk mengampuni dan menerima Onesimus, membuat Onesimus terbebaskan dari beban masa lalunya dan menjadi manusia baru. Filemon menjadi pahlawan kehidupan bagi Onesimus. Filemon telah menghadirkan kerajaan Allah. Lewat pengampunannya, dia telah membebaskan Onesimus dari belenggu manusia lamanya dan menjadi orang yang merdeka, yang menjadi berkat bagi sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, inti pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah suatu suasana batin di mana orang merasa dicintai dan diampuni, sehingga dia menjadi orang yang bebas untuk merasakan betapa baiknya Allah itu. Misalnya saja dalam perumpamaan anak yang hilang, Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai situasi di mana sang bapa menerima anak bungsu yang telah berkhianat dan memberikan kesempatan untuk hidup kembali dengan memestakannya. Bapa yang baik, yang menghadirkan sosok yang berani keluar dari egonya dan mengampuni sang pengkhianat. Adikmu sudah mati dan sekarang ia hidup kembali. Maukah kita menjadi pahlawan? Saudari-saudaraku yang terkasih, banyak orang yang menantikan keberanian kita untuk keluar dari ego kita dan menjadikan hidup kita ini berkat bagi orang lain. Maka marilah kita semua dipanggil seperti Santo Leo Agung, dipanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawan dalam hidup kita masa kini. Ya Allah, mampukanlah aku untuk keluar dari egoisme dan mulai berani memikirkan kepentingan bersama dan menjadi berkat bagi sesama. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga
Jaga teguh semangatmu, kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.